Shalom untuk kita semua, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami lagi akan belajar firman-Mu. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami semua, dan kami mendapatkan pengertian dari pelajaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Baik, pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Tom Mostert, dan judul firman Tuhan adalah Masih Pemarah. Ayat tema, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersukacita. Mazmur 126 ayatnya yang ketiga. Kita ikuti akan penjelasannya. Ada hubungan kuat antara kegembiraan dan harapan hidup. Nah, sebuah studi dilakukan pada 660 orang di atas usia 50 tahun di Oxford, Ohio. Pada tahun 1975, mereka menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa hal, termasuk sikap mereka tentang penuaan. Nah, peneliti memeriksa untuk melihat peserta mana yang masih hidup pada tahun 1998, dan mereka mencatat ketika yang lain telah meninggal. Ternyata mereka yang memandang penuaan sebagai pengalaman positif, rata-rata 7,5 tahun hidup lebih lama. Ini adalah keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol yang masing-masing dapat menambah 4 tahun dalam hidup Anda. Ini juga mengalahkan olahraga, tidak merokok, dan menjaga berat badan yang sehat, strategi yang dapat menambah 1 hingga 3 tahun. Jika Anda bangun pagi ini dengan lebih sehat daripada sakit, Anda lebih diberkati daripada 1 juta orang yang tidak dapat bertahan hidup dalam seminggu. Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya pertempuran, kesepian di penjara, penderitaan karena penyiksaan, atau rasa sakit karena kelaparan, Anda berada di depan 500 juta orang-orang di dunia. Jika Anda dapat menghadiri gereja tanpa takut dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau takut akan kematian, Anda lebih diberkati dari 3 miliar orang di dunia. Jika Anda memiliki uang di bank dan di dompet, serta uang kembalian ketika membeli makanan, Anda termasuk di antara 8% orang-orang kaya di dunia. Nah, saya harap Anda tidak lagi menggerutu. Mungkin ini saatnya menuliskan beberapa hal yang bisa Anda syukuri. Saya menuliskan sebagai berikut. 1. Untuk pajak yang saya bayar, karena itu berarti saya masih bekerja. 2. Untuk kotoran yang saya harus bersihkan setelah acara pesta, karena itu artinya saya dikelilingi oleh teman-teman. 3. Untuk baju-baju yang sudah agak sempit, karena itu berarti saya punya cukup makanan. 4. Untuk halaman rumput yang butuh dipotong, jendela yang perlu dibersihkan, dan talang yang perlu diperbaiki, karena itu artinya saya mempunyai rumah. 5. Untuk semua keluhan yang saya dengar tentang pemerintah, karena itu berarti kita punya kebebasan untuk berpendapat. Dan 6. Untuk tempat parkir yang saya temukan di ujung tempat parkiran, karena itu berarti saya telah diberkati dengan transportasi. 7. Untuk orang di belakang saya di gereja yang bernyanyi dengan suara sumbang, karena itu artinya saya bisa mendengar. 8. Untuk tumpukan cucian dan setrika, karena itu berarti saya punya pakaian untuk dipakai. Dan 9. Untuk kelelahan dan nyeri otot di penghujung hari, karena itu berarti saya mampu bekerja. Saudaraku, lihat berapa banyak lagi hal yang dapat Anda tambahkan ke daftar bersyukur ini, dan kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar firman-Mu, melatih kami untuk mengucap syukur dan mengucap syukur, bukan menggerutu, bukan marah, dan biar kiranya kami akan melihat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dengan limpahnya dicurahkan. Dan di hari yang baru ini, kami serahkan lagi kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya pertolongan di hari yang sudah lewat akan menjadi bagian kami juga saat ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.